Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlinda dengan NIM 05476581, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Yang pertama yaitu penjelasan peristiwa penting. Perjalanan lahirnya Pancasila dimulai pada masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1945. Saat itu, bangsa Indonesia sedang bersiap untuk mencapai kemerdekaan. Untuk menyusun dasar negara yang akan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dibentuklah sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disingkat BPUPK. Sidang BPUPK berlangsung 2 kali. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Tanggal inilah yang kini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Namun rumusan tersebut belumlah final. Masih ada perdebatan dan diskusi panjang antar para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Kemudian pada masa jeda sidang, dibentuklah panitia 9 yang bertugas merumuskan kesepakatan bersama. Hasil kerja keras panitia ini melahirkan naskah kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya sudah tercantum rumusan dasar negara, meskipun pada sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perjalanan berlanjut ke sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 17 Juli 1945, di mana rumusan tersebut dibahas kembali secara mendalam hingga disepakati. Puncak peristiwa terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang penting. Dalam sidang ini terjadi penyempurnaan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Indonesia berdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Akhirnya dalam sidang itu juga Pancasila secara resmi disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa. Dari rangkaian peristiwa, tersirat nilai-nilai luhur Pancasila yang sangat nyata dan terasa dalam setiap langkahnya. Yang pertama yaitu nilai persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia berdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perubahan rumus sila pertama dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa kepentingan persatuan bangsa diletakkan di atas kepentingan kelompok tertentu. Mereka mengutamakan keutuhan bangsa agar kita tetap satu, bukan berpecah belah. Yang kedua yaitu nilai kerakyatan dan demokrasi. Seluruh proses perumusan dilakukan melalui jalur musyawarah. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Semua pendapat didengar dan dihargai. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesediaan untuk saling mengerti, berkorban, dan menghargai perbedaan pendapat menunjukkan sikap manusiawi yang luhur. Mereka tidak bertengkar melainkan berdiskusi dengan santun demi tujuan mulia. Yang keempat, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Semua kesepakatan yang diambil didasari oleh keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan dan perumusan dasar negara harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Di balik semua perdebatan itu, tujuan utamanya adalah menciptakan negara yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pembahasan yang ketiga yaitu refleks pribadi dan relevan bagi generasi muda. Sebagai bagian dari generasi muda, ketika saya mempelajari sejarah ini, ada banyak sekali pelajaran berharga yang menyentuh hati saya. Pertama, saya belajar bahwa persatuan itu butuh pengorbanan dan toleransi. Para pendiri bangsa rela melepas sebagian kepentingan kelompoknya demi menyatukan kita semua. Ini mengajarkan kita bahwa menjaga persatuan bukanlah tugas yang mudah, butuh sikap saling menghargai dan tidak egois.
bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk bertengkar. Jika dulu para tokoh bangsa yang memiliki latar belakang berbeda bisa duduk bersama dan sepakat membangun negara, maka kita di masa ini pun seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Kita tidak perlu memusuhi orang yang berbeda pendapat atau berbeda keyakinan dengan kita. Ketiga, nilai musyawarah dan demokrasi mengingatkan saya bahwa menyelesaikan masalah harus melalui jalan diskusi dan dialog, bukan dengan kekerasan atau ujaran kebencian. Bagaimana relevansinya bagi kita saat ini? Di era digital dan kemajuan teknologi seperti sekarang, tantangan kita justru semakin berat. Kita sering dihadapkan pada isu-isu yang memecah belah di media sosial, berita bohong, hingga sikap tidak toleran. Disinilah sejarah kelahiran Pancasila menjadi sangat relevan dan penting. Nilai persatuan mengajarkan kita untuk tetap bersatu meski berbeda. Nilai demokrasi mengajarkan kita menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Nilai ketuhanan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga etika dimanapun kita berada. Pancasila bukan hanya menjadi hafalan, tapi harus menjadi cara pandang dan pola pikir kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita jadikan sejarah kelahiran Pancasila ini sebagai cermin dan penyemangat. Kita adalah penerus dari perjuangan besar para pendiri bangsa. Sudah sepatutnya kita menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan bermartabat. Teruslah belajar dari sejarah, karena dari sanalah kita mengenal jati diri bangsa. Salam Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.